Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi, dan mata kuliah Akuntansi Biaya. Ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Rahayu, dan rekan-rekan saya, ada Devi Sintia Wulandari, Adinda Rahma Mutia, dan Raihana Zafira. Dengan pokok pembahasan biaya bersama atau joint product. Pengertian biaya bersama. Joint cost atau biaya bersama adalah biaya yang timbul untuk memproses bahan baku sejenis menjadi produk berbeda jenis. Tujuannya yaitu untuk mengalokasikan biaya bersama ke setiap pengguna dengan cara yang wajar berdasarkan biaya individual dari objek biaya. Pentingnya mengalokasikan joint cost. Yang pertama, biaya bersama dapat digunakan untuk menentukan nilai persediaan dan perhitungan harga pokok produk untuk pelaporan eksternal menurut standar akuntansi keuangan. Kedua, biaya bersama bermanfaat dalam penentuan nilai persediaan untuk keperluan asuransi. Yang ketiga, untuk mengetahui biaya per unit produk yang akurat. Yang keempat, dapat membantu menentukan tarif. Dan yang kelima, prinsip pengakuan biaya atau cost principle. Dan yang keenam, untuk mendapatkan pengganti atas biaya produksi yang telah dikeluarkan apabila menggunakan sistem kontrak. Baiklah, selanjutnya ada jenis produk hasil joint cost. Yang pertama ada produk pertama yaitu main produk, di mana produk yang dibuat secara bersamaan dengan produk sampingan, tetapi mempunyai kuantitas ataupun nilai yang lebih tinggi daripada produk sampingan. Contohnya seperti penggilingan padi. Mesin penggilingan padi tentu akan menghasilkan beras dan sisanya akan menghasilkan dedak atau gabah. Maka beras adalah produk yang utama. Yang kedua ada produk sampingan by produk. Satu produk atau lebih yang nilainya jualnya relatif rendah, yang diproduksi bersama dengan produk lain yang nilainya jual lebih tinggi. Contohnya seperti penggilingan padi. Mesin penggilingan padi tentu akan menghasilkan beras dan sisanya akan menghasilkan dedak atau gabah. Dedak atau gabah tersebut menjadi produk sampingan. Kemudian ada karakteristik produk bersama. Yang pertama, produk diproses secara bersamaan dan setiap produk mempunyai nilai yang relatif sama antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, setiap produk mempunyai hubungan fisik yang sangat erat dalam proses produksi. Apabila terjadi peningkatan kualitas untuk satu unit jenis produk yang dihasilkan, maka kualitas yang lain akan bertambah secara proporsional. Dan yang ketiga itu di dalam produk bersama dikenali istilah split of coin, yang artinya saat di mana produk-produk tersebut dapat diidentifikasi atau dipisah ke masing-masing produk secara individual. Lalu yang keempat, setelah split of coin atau titik pisah tersebut dapat dijual pada titik pisah secara langsung dan dapat juga dijual setelah pisah setelah proses lebih lanjut untuk mendapatkan produk yang lebih menguntungkan. Lalu biaya yang dikeluarkan untuk memproses produk lebih lanjut dapat disebut dengan biaya proses lanjutan atau biaya setelah titik pisah. Kemudian ada perbedaan joint cost dengan common cost. Yang joint cost yaitu ada 4. Dia yang pertama, biaya bersama tidak dapat diikuti jejak alirannya ke berbagai macam produk yang dihasilkan. Yang kedua, terjadi ketika produksi dari suatu produk menghasilkan satu atau beberapa produk lain tanpa dapat dihindari. Yang ketiga, diterapkan dalam situasi di mana bermacam-macam pengeluaran yang berasal dari satu sumber. Yang terakhir, keempat, biaya bersama meliputi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.
Sedangkan common cost yaitu ada 3 perbedaannya. Yang pertama, biaya bergabung dapat diikuti jejaknya ke berbagai produk yang terpisah. Kemudian yang kedua, biasanya terdapat di organisasi dengan banyak departemen atau segmen. Yang ketiga, dikeluarkan untuk menyediakan manfaat lebih dari satu aktivitas. Dan yang terakhir, biaya bergabung tidak termasuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, ada metode alokasi joint cost. Yang pertama, itu metode harga pasar atau nilai jual relatif, yaitu merupakan pembebanan biaya bersama atas dasar nilai jual masing-masing produk. Metode ini digunakan jika produk bersama laku dijual setelah titik pemisahan. Biaya bersama dialokasikan kepada produk bersama berdasarkan perbandingan total harga pasar dari masing-masing produk. Jika produk bersama diproses lebih lanjut setelah titik pemisahan, maka biaya bersama dialokasikan kepada produk bersama dengan menggunakan metode harga pasar hipotesis. Yang pertama itu ada harga jual sudah diketahui saat titik pisah. Yaitu metode ini digunakan ketika produk bersama telah selesai diproduksi dan produk yang diproduksi dapat diidentifikasi atau dipisahkan dalam masing-masing produk serta harga jual sudah diketahui pada saat itu. Itu rumusannya ada pembebanan sama dengan jumlah nilai jual masing-masing produk dibagi jumlah nilai jual keseluruhan produk dikali biaya bersama. Yang kedua itu ada harga jual tidak diketahui saat titik pisah. Apabila suatu produk tidak bisa dijual pada titik pisah, maka harga tidak dapat diketahui pada saat titik pisah. Produk tersebut memerlukan proses tambahan dan mengeluarkan biaya tambahan untuk memprosesnya lagi, sehingga harga jual mengeluarkan biaya tambahan untuk memprosesnya lagi. Sehingga harga jual dapat diketahui setelah proses. Harga jual ini disebut harga jual hipotesis. Harga jual hipotesis adalah harga satuan produk setelah diproses lebih lanjut, dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproses lebih lanjut, yaitu pembebanan sama dengan jumlah nilai jual hipotesis masing-masing produk setelah titik pisah dibagi jumlah nilai jual hipotesis seluruh produk setelah titik pisah dikali biaya bersama. Yang kedua ada metode satuan unit fisik, yaitu metode ini digunakan apabila harga produk keluaran sangat cepat berubah, dikarenakan terjadinya antara titik pisah dan titik awal suatu produk dapat dijual atau saat harga produk tidak tersedia di pasar. Dalam metode satuan unit fisik, persyaratan yang digunakan harus sama seperti unit ton, kilogram, meter, dan sebagainya. Rumusnya itu pembebanan sama dengan jumlah unit masing-masing produk dibagi jumlah unit keseluruhan produk dikali biaya bersama. Selanjutnya ada metode biaya persatuan. Metode rata-rata biaya persatuan hanya dapat digunakan jika produk bersama yang dihasilkan diukur dalam satuan yang sama. Pada umumnya, metode ini digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk yang sama dari suatu proses bersamaan tetapi mutunya berbeda, yaitu pembebanan sama dengan biaya per unit dikali jumlah unit masing-masing produk. Nah, biaya per unit itu sama dengan jumlah biaya bersama dibagi jumlah unit keseluruhan produk. Yang kedua ada metode rata-rata tertimbang, yaitu dalam metode rata-rata tertimbang ini untuk mendapatkan dasar alokasi diperlukan suatu penimbang karena berbeda tingkat kesulitan dalam proses produksinya. Dari ukuran besar unitnya, keseluruhan pembuatan, waktu, dan dibutuhkan, serta kualitas tenaga kerja yang digunakan, atau ukuran dari masing-masing produk, dan lain sebagainya. Yaitu rumusnya pembebanan sama dengan jumlah perimbangan rata-rata setiap produk dibagi jumlah perimbangan rata-rata seluruh produk dikali biaya bersama. Selanjutnya ada contoh soal. Soal pertama,
PT Melati memproduksi 4 jenis produk, yaitu produk A, B, C, dan D, secara bersamaan dengan biaya sebesar 250 juta dan data yang berhubungan ke 4 produk, yaitu produk A dengan unit produksi 25.000 dengan harga pasar per unit pada titik pisah Rp5.980. Produk B dengan unit produksi 50.000 dengan harga pasar per unit pada titik pisah Rp7.800. Produk C dengan unit produksi 13.000 dengan harga pasar per unit pada titik pisah 3.500. Dan produk D dengan unit produksi 16.250 dengan harga pasar per unit pada titik pisah Rp4.000. Diminta hitunglah alokasi biaya bersama masing-masing produk. Maka nilai jual masing-masing pada titik pisah, produk A 25.000 dikali 5.980, totalnya Rp149.500. Produk B sama dengan 50.000 dikali 7.800 sama dengan Rp390 juta. Produk C sama dengan 13.000 dikali 3.500 sama dengan Rp45.500. Produk D sama dengan 16.250 dikali 4.000 sama dengan Rp65 juta. Maka totalnya Rp650 juta. Selanjutnya, menghitung alokasi biaya bersama. Produk A sama dengan 149.500 dibagi 650 juta dikali 250 juta sama dengan Rp57.500. Produk B sama dengan 390 juta dibagi 650 juta dikali 150 juta sama dengan Rp150 juta. Produk C sama dengan 45.500 dibagi 650 juta dikali 250 juta sama dengan Rp17.500. Produk D sama dengan 65 juta dibagi 650 juta dikali 250 juta sama dengan Rp25 juta. Maka totalnya Rp250 juta. Kemudian soal kedua, PT Singgala Jaya memproduksi 3 produk secara bersama, yaitu produk A, B, dan C. Biaya bersama yang dikeluarkan untuk menghasilkan ketiga produk tersebut adalah 220 juta. Dan data yang lain yang berhubungan dengan produk bersama adalah unit produksi produk A 15.000 dengan harga jual setelah proses lanjutan Rp3.500 dan biaya proses lanjutannya 12 juta. Untuk produk B, unit produksinya 35.000 dengan harga jual setelah proses lanjutan 4.000 dan biaya proses lanjutannya 16 juta. Dan produk C dengan unit produksi 10.000 dengan harga jual setelah proses lanjutan 2.500 dan biaya proses lanjutannya 7 juta. Diminta hitunglah alokasi biaya bersama masing-masing produk, dan B, hitunglah biaya produksi masing-masing produk. Yang A, menghitung alokasi joint cost masing-masing produk. Biaya per unit sama dengan 220 juta dibagi 60.000 unit sama dengan Rp2.000. Produk A sama dengan Rp2.000 dikali 15.000 sama dengan 30 juta. Produk B sama dengan 2.000 dikali 35.000 sama dengan 70 juta. Produk C sama dengan 2.000 dikali 10.000 sama dengan 20 juta. Maka totalnya 210 juta rupiah. Yang B, menghitung biaya produksi masing-masing produk. Dengan rumus, biaya produksi sama dengan alokasi joint produk ditambah biaya perselanjutan. Produk A sama dengan 30 juta ditambah 12 juta sama dengan 42 juta. Produk B sama dengan 70 juta ditambah 16 juta sama dengan 86 juta. Produk C sama dengan 20 juta ditambah 7 juta sama dengan 20 juta. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.